Segmen kedua nisfu Sa'ban. Ini hari apa ini? Ahad ya, malam Senin. Nisfu Sa'ban nanti Bapak Ibu pas hari Jumat, tanggal 18 Maret. Itu 15 Sa'ban. Tapi mulainya dari Kemis. Karena ada puasanya. Nah, ngambil puasanya hari Kemis itu, tanggal 14 Sa'ban. Oke, saya kutipkan dulu hadisnya. Jangan mau ikut-ikutan yang mengatakan hadisnya dhaif dan mengatakan bid'ah. Saya juga pening sama orang Indonesia ini, Pak. Ada 1000 ustadz yang menganjurkan, tapi ada satu ustadz yang mengatakan bid'ah, yang diikuti yang satu. Kan salah itu. Nabi sudah bersabda begini, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian melihat perbedaan yang begitu banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, terjadi ikhtilaf, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Jangan ikutan yang nyempal-nyempal. Seneng banget sama yang aneh-aneh itu. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, sholat aja begini Pak, mohon maaf, sholat begini itu orang praktekkan, banyak yang ngikutin, tapi nggak ada hadisnya, satu pun nggak ada fatwanya. Kalau Imam Hanafi, Imam Hambali begini, nah, wad'ul kaffi 'alal kaffi, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di bawah pusar. Begini. Ini Imam Hanafi, Imam Hambali. Asal jangan ke bawahan ya Pak, nggak enak nantinya. Kalau Imam Syafi'i dan sebagian pendapat Imam Malik, bawah dada atas pusar. Begini. Nah, kalau Imam Syafi'i sebagian agak minggir dikit. Begini juga boleh. Kalau yang begini, Imam Samudra. Itu fatwa siapa itu Bapak Ibu? Saya juga heran gitu Pak. Tapi so islami banget dia, yang lain bid'ah semua. Yang benar dia dewek. Kayak orang angkat takbir, saya ambil contoh. Ilmu itu. Ini yang sunnah, begini. Hadisnya sahih, fatwanya jelas begini. Sama begini. Ini orang takbir begini. Masya Allah. Itu aliran apa itu ya Pak ya? Kalau kita tanya lo belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Alangkah banyak orang berfatwa sendiri zaman sekarang ini, tanpa dasarnya, tanpa rujukan ke madhab mananya. Nah, nisfu Sa'ban ini hadisnya sahih. Jangan ikut-ikutan provokator yang suka bid'ah-bid'ah itu Bapak Ibu. Hadisnya begini, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sa'ban. Sesungguhnya Allah menatap hamba-hambanya dengan rahmatnya pada malam nisfu Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Illa li musyrikin au musyahin. Cuman ada 2 makhluk Pak yang enggak diampuni dosanya. 2 golongan yang tidak diampuni dosanya. 1 li musyrikin, orang musyrik menyekutukan Allah. Au musyahin, 2 yang bermusuhan. Bu, punya musuh tidak? Punya musuh dalam selimut? Ya iyalah, wajib itu ya Bu, Pak ya. Hati-hati punya musuh. Mumpung ini masih beberapa hari lagi, mumpung nanti bentar lagi Ramadan, nisfu Sa'ban belum kelewat, yuk kita maaf-maafan. Kalau jauh telepon. Mohon maaf ya kalau saya punya salah. Jauh telepon gak apa-apa. Tapi jangan lebay ketika tangan tak mampu menjabat, mata pun tak mampu melihat, lisan tak mampu berkata, kuping tak mampu mendengar, kaki gak mampu melangkah. Stroke namanya. Apa itu namanya Pak? Stroke kan namanya.
Pantesan orang banyak yang stroke doanya sendiri. Telepon, minta maaf. Yang salah gentle, minta maaf. Tapi yang merasa dizalimi mawas diri, Pak. Berbesar hati, lapang dada, yuk maafkan. Wah, nggak ada manusia yang sempurna, ya Pak ya. Semua manusia punya salah, gentle. Golongan yang terbaik itu kata Allah, wal afina 'anin nas, yang sedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua yang hebat itu orang yang gentle, minta maaf ketika dia salah. Tapi jangan jadi yang nomor 3, dia yang salah, kita mah enggak. Kita duluan mau berdamai sama dia, tapi dia malah ngotot enggak mau. Ada enggak sih yang kayak gitu? Cepat mati aja kali ya. Dia yang salah, kita sudah mau berdamai, dia enggak mau. Kalau dia enggak mau, Bapak Ibu, jangan diambil hati, jangan bikin pusing, serahkan kepada Allah saja. Kita ini cuman berusaha saja, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ini teka-teki, teka-teko. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan turun palanya apa ekornya? Palanya apa ekornya? Ada yang jawab pala, ada yang jawab ekor. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Artinya Bapak Ibu, kalau orang udah ngotot banget ya Pak, diajak salaman dia tarik tangan, kita sapa dia pura-pura budak, kita senyum dia pura-pura nggak lihat, kita datang ke rumahnya dia malah banting pintu, ketemu di jalan papasan dia melipir-melipir masuk siring, ya salah dia juga. Kalau ketemu yang ngotot begitu, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti malam nisfu Sa'ban, Bapak Ibu, hidupkan malam itu li ghurubi syamsi hatta yatlu'al fajr, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, dari maghrib sampai subuh. Bukan nyuruh begadang, bukan. Bapak Ibu silahkan milih mau kapan, Pak. Yang mesti tidur dari awal, amaliyahnya ba'da maghrib, begitu caranya. Ba'da isya jam 9 istirahat. Ya jangan begadang semalam suntuk. Yang mau tidur lebih awal, bangun tahajud saja silahkan. Boleh pakai sholat tasbih, sholat tahajud, sholat taubat, boleh baca yasin 3 kali. Apa yang kita lakukan silahkan. Menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Dan siangnya kita disunahkan puasa. Hari Kemisnya tanggal 14 Sa'ban, bagusnya 13, 14, 15 Sa'ban. Tapi kalau sudah kelewat bagaimana? Lewat 15 Sa'ban, ada keterangannya begini. Nabi bertanya kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, "Asumta min suradi Sa'ban?" Kamu puasa enggak tengah bulan Sa'ban kemarin? La ya Rasul. Enggak ya Rasul. Fa idza aftarta fasum yaumain. Barang siapa yang sudah kelewat, apabila engkau berbuka tidak puasa tengah Sa'ban kemarin, boleh puasa sekarang, tapi 2 hari. Fasum yaumain, puasalah 2 hari. Jadi yang kelewat dari nisfu Sa'bannya, mungkin datang bulan atau apa, silakan puasanya di hari-hari berikutnya, tapi dibuat 2 hari. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Nah, kemudian sekarang 3, naik kita ke puncak, song-song Ramadan. Mudah-mudahan kita ini tarawih enggak Ramadan ini, Pak? Tarawih ya? Cuman usul Bapak Ibu. Karpet dipakai, jangan digulung, masuk angin. Betul nggak kira-kira? Pakai. Apa hubungannya sama karpet? Omikron mah peluk biasa. Betul, silahkan Bapak Ibu pakai aja, udah kesuwen 2 tahun lebih kita ini. Saya ini sampai ngasil punya anak gara-gara Covid. Itu loh Pak, yang kita nggak Jumatan itu. Tahun 2020 kan darurat Covid itu. Nggak boleh taraweh, nggak boleh Jumatan, nggak boleh ceramah, ngedekem 3 bulan saya.
Di rumah aja langsung ngasil istri saya. Alhamdulillah. Ini luar biasa, Pak. Sampai ngasil. Ya anak saya itu produk corona itu. Makanya begitu lahir namanya siapa ya kata saya? Apa corona aja namanya. Kebetulan perempuan lagi, Pak. Jadi jangan berlebihan. Saya ini, Pak, karena aktivitas sibuk. Vaksin itu udah berkali-kali. Yang namanya swab antigen udah nggak kehitung nih masuk hidung ini, Pak. Rapid test sebagainya itu, ya alhamdulillahnya saya belum pernah positif COVID. Padahal saya nggak berhenti keliling, Pak. Bukan cuma Lampung, ke Jawa kemana nggak berhenti. Alhamdulillah. Modalnya apa? Imunitas, daya tahan tubuh. Karena begini Bapak Ibu, modal utama ngadepin virus itu bukan obat, nggak ada obat virus ini, Pak. Orang sudah divaksin saja masih bisa kena kok. Karena virus nggak ada obatnya. Kalau ada orang mengatakan saya menemukan obat COVID, bohong dia, berarti nggak ngerti ilmu pengetahuan. Virus nggak ada obat. Cuman karena lawan virus adalah imunitas, daya tahan tubuh kita, maka imun yang harus kuat. Nah, yang perlu saya kasih tahu, imun itu bukan karena makan banyak, bukan. Ya makan kebanyakan ngap malah mati nggak napas dia. Bukan makan banyak imun itu, Pak. Imun itu nomor satu pikiran dan hati kita yang tenang. Makanya kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani, menekan hati, perasaan, membebani pikiran adalah cicilan. Setuju nggak, Bu? Jangan-jangan Pak yang kena COVID itu yang banyak cicilan lah sebenarnya. Karena stres kan, imunnya turun. Maka Bu berhenti dulu, kita nyicil Bu, libur udahlah stop aja. Barang yang ada aja dipakai. Ini mah enggak, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, kursi nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana enggak lunas-lunas lagi ya. Bahagiakan hidup kita. Ini kuncinya begitu, nyaman, tenang hidup kita. Enggak usah gegeran, enggak usah panas-panasan sama tetangga. Tapi kalau panasan, lihat tetangga beli kulkas panas, tetangga ganti mobil menggigil, tetangga nambah motor gemetar, tetangga beli corek mencret. Ya sudahlah, penyakitan kita jadinya. Jadi saran saja ya jangan digulung lagi lah, pakai Pak. Ya kayak masker itu jangan dipantem terus Pak maskernya, ngap bau jigong. Makanya saya Pak kalau ceramah nggak mau pakai masker, keracunan jigong saya sendiri. Tapi memang saya baru tahu sekarang jadinya Bapak Ibu. Coba jajal Pak. Kalau kita kena flu saja, terus kita rajin pakai masker, serumah nggak ada yang ketularan. Tapi jajal kita flu Pak, hasim, bersin. Pokoknya bini kena, apalagi ngambung istrinya ya tambah kena lah. Bini kena, anak kena semua. Ternyata masker itu ilmiah juga Pak. Jadi buat orang yang sedang kena virus, walaupun virus flu biasa, masker setidak-tidaknya mencegah agar tidak menulari orang lain. Jadi kita ini nggak bisa menolak ilmu pengetahuan, tapi ingat ya kita makmurkan masjid seperti biasa. Ini tarawih berapa rakaat di sini? 11. Cemen. Di masjid saya 11 juga Pak. Cemen juga ya. Tapi jangan sampai udah tarawihnya 11 tapi males-malesan. Coba di Mekah itu tarawih 23 rakaat Pak. Di Masjidil Haram bacaannya 1 juz. Kalau malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, 4 juz. Tarawihnya 4 jam. Kalau dipakai di masjid kita ini tarawih 4 jam. Jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu. Ya malas lah sholat sepanjang itu. Ya kita ini cuman baca Al-Hakumut Takatsur sampai qul a'udzu birabbin nas Bapak Ibu. Masa masih males juga. Cuman saya saran sama imam-imam, jangan panjang-panjang bacaannya.
Karena begini Pak, kalau imam bacaannya panjang pasti emak-emak ini sebel semua. Betul nggak Bu? Itu kalau bacaannya panjang. Siapa yang tadi imam? Pak Mukhtar. Langsung dilihat jadwal. Pak Mukhtar malam apa lagi dilingkerin? Nggak datang saya malam ini. Pindah ke musola Ustaz. Jangan panjang-panjang. Coba kalau imamnya baca surat Yasin, habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Nah, satu ayat Pak. Rakaat kedua, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Satu ayat per rakaat. Ibu-ibu nanya, itu imamnya siapa? Pak Mukhtar. Ibu-ibu langsung ngelingkerin, kalau Pak Mukhtar ngimam datang taraweh. Jadi idolanya emak-emak. Jadi jangan dari fitnah, imam yang ringan-ringan saja, yang penting kita istiqomah. Nah, yang jelas sebelum masuk Ramadan, Bapak Ibu, kita saling maaf-maafan satu sama lainnya. Saya bacakan hadis singkatnya saja ya. Ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka orang yang masuk Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Dia ketemu Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Amin, kata Jibril. Kemudian yang berikutnya, amin, doa Jibril diaminkan oleh Nabi, maksud saya. Ini yang terakhir, yang ketiga, yang terpenting. Ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma. Celaka orang yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau cuman salah satunya, tapi dia nggak ngurus orang tuanya dengan baik. Bapak Ibu ini punya orang tua nggak? Ada nggak di sini yang lahirnya dari batu kira-kira? Nggak ada kan? Saya kasih tahu buat adik-adik nih, yang tim hadrah, Arismawan Rismawati, ini Pak Ustadz kasih pesan. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Bapak Ibu pernah nggak melihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tersenyum? Gampang kalau pengen melihat Allah tertawa dan tersenyum. Buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tersenyum. Maka sama saja engkau sudah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Tapi jangan sekali-kali menyisakan rasa sakit di hati orang tua. Tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Jajal kalau nggak percaya Bapak Ibu. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Lautan itu luas sekali, namun seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak, kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Betul tidak kira-kira? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Maka jangan pernah sia-siakan ibumu, jangan pernah sia-siakan kedua orang tuamu. Nyesel kalau dia sudah nggak ada lagi nantinya. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Bapak Ibu, ambil baiknya, ambil barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.